Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita tentang penghujung dari kisah perang Tabuk, ya, sebagaimana sudah kita jelaskan. Ketika Nabi SAW sampai di Tabuk, Nabi menunggu sampai sekitar 20 hari dan tidak ada musuh yang datang. Rupanya mereka gentar, padahal jumlah mereka yang banyak, ya, tapi mereka gentar dengan datangnya Nabi SAW. Nabi mengatakan nusirtu birru'bi masirata syahr. Di antara keistimewaan Nabi diberi pertolongan oleh Allah dengan rasa takut yang Allah tanamkan kepada para musuh sebulan perjalanan, ya. Sebulan perjalanan sebelum sampai Nabi ke tempat tujuan, sebulan mereka sudah mengalami rasa takut. Dan kalau orang sudah takut, maka sulit bagi seorang untuk bertindak karena ketakutan. Oleh karenanya, meskipun Romawi dengan jumlah pasukan yang banyak, mereka tidak muncul dalam perang Tabuk. Akhirnya Rasulullah SAW pulang. Di tengah perjalanan Rasulullah SAW bersabda tentang orang-orang yang beruzur. Kata Nabi SAW, ya, sebagaimana dalam hadis Anas, lamma raja'a Rasulullah SAW min ghazwati Tabuk. Ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk, fadana minal Madinah, kemudian sudah dekat dengan kota Madinah. Rasulullah SAW berkata, inna bil Madinati aqwaman masirtu masiran wa laqata'tum wadiyan illa kanu ma'akum fih. Sungguhnya di kota Madinah ada sekelompok orang, tidaklah kalian melewati suatu jalan, menempuh suatu jalan, tidaklah kalian melewati suatu lembah, kecuali mereka bersama kalian. Qalu ya Rasulullah wa hum bil Madinah. Bagaimana bisa Rasulullah mereka bersama kita sementara mereka jasadnya di Madinah, tubuhnya di Madinah? Rasulullah SAW bersabda wa hum bil Madinati habasahumul udhur. Mereka di Madinah, mereka tertahan karena ada uzur. Ini dijadikan oleh para ulama, siapa yang melakukan satu amalan kebiasaannya kemudian ada uzur yang menghalangi, maka tetap tercatat amalan argonya sebagaimana biasanya, sebagaimana ketika dia tidak ada uzur, ya. Seperti seorang yang biasa bersafar, ketika dia tidak bersafar, dia sholat malam, dia mungkin sholat rawatib. Ketika dia bersafar, dia sulit sholat rawatib, dia sulit sholat malam, tetap dicatat. Karena itu adalah kebiasaan dia ketika dia tidak safar. Maka demikian juga sebagian para sahabat, mereka biasanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika perang Tabuk mereka beruzur. Sehingga Nabi SAW menyatakan bahwasanya mereka dapat pahala sebagaimana orang-orang yang berangkat, padahal mereka tidak berangkat. Ya, kenapa? Karena mereka terhalang oleh uzur. Ini pentingnya niat yang benar. Ketika mau sampai kota Madinah, Rasulullah SAW, ya, berkata, hadhihi Thaibatun atau Taibah. Inilah Taibah, inilah kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW melihat gunung Uhud. Rasulullah SAW berkata, hadha Jubailun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ya, ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Ya, Rasulullah SAW memang rindu dengan kota Madinah. Sebagaimana Anas berkata, karena Nabi SAW idza qadima ilal Madinati qara'a Rasulullah SAW pulang dari kota Madinah, kemudian dia melihat tanda-tanda kota Madinah, awda'a naqatahu, maka Rasulullah SAW menyegerakan ontanya supaya bisa sampai segera ke kota Madinah. Taib, ketika Nabi SAW pulang kota Madinah, ya, sebagaimana sudah kita jelaskan, Rasulullah SAW menghancurkan, ya, Masjid Dirar, ya. Kemudian Rasulullah SAW, ya, bertemu dengan orang-orang yang terlambat atau tidak ikut perang. Dan orang-orang yang tidak ikut perang, mereka ada 4 model. Orang yang tidak ikut perang, mereka ada 4 model. Model pertama adalah ma'murun ma'jurun, orang-orang yang memang tidak ikut perang karena diperintahkan untuk tidak ikut perang. Mereka memang diperintahkan untuk tidak ikut perang, seperti Ali bin Abi Thalib, ya, ditugaskan untuk menjaga para wanita dan menjaga anak-anak. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum yang ditugaskan untuk mengimami penduduk kota Madinah sementara Nabi tidak ada. Ini orang-orang yang ditugaskan oleh Nabi untuk tidak ikut perang Tabuk dan untuk berjaga di kota Madinah. Mereka ini tidak ikut perang, tapi mereka dapat pahala karena mereka memang diperintahkan untuk tidak ikut perang. Yang kedua, orang-orang yang tidak ikut perang adalah orang-orang yang ma'zur, yang dapat uzur. Yang dapat uzur, mereka adalah orang-orang yang lemah, orang-orang sakit, ya, atau orang-orang yang tidak memiliki tunggangan untuk mereka berangkat.
Maka orang-orang ini ya sudah datang kepada Nabi dan mereka minta tunggangan, tapi Nabi tidak ada. Ya, tawallaw wa ayunum tafidhu min ad-dam'i hazaran alla yajidu ma yunfiqun ya. Mereka pulang dalam kondisi menangis ya. Karena mereka tidak menemukan apa yang bisa mereka gunakan ya. Untuk berangkat ke perang Tabuk ya. Jadi orang-orang lemah, orang sakit, orang yang tidak punya tunggangan, mereka ini tidak ikut perang tapi mereka beruzur. Yang ketiga ya adalah orang-orang munafik yang mereka tercela dan mereka pura-pura punya uzur padahal mereka dusta. Mereka tidak punya uzur. Mereka munafikun, tetapi mereka menampakkan seakan-akan mereka ada uzur. Ini orang-orang tercela model ketiga. Dan model keempat adalah usatun mudznibun, orang-orang pelaku maksiat. Sahabat yang melakukan kemaksiatan yang mereka tidak ikut perang karena tidak ada uzur. Di antaranya 3 orang yang Allah turunkan ayat tentang mereka, yaitu Ka'ab bin Malik, kemudian Murarah, kemudian Hilal bin Umayyah. Kemudian juga sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Lubabah dan teman-temannya yang mereka mengikatkan diri mereka di tiang-tiang Masjid Nabawi. Mereka ini tidak ikut perang dan tidak ada uzur dan mereka tahu mereka salah. Jadi kita ulangi, ada 4 yang tidak ikut perang. Yang pertama memang diperintahkan untuk tinggal, mereka dapat pahala tentunya. Yang kedua, yang mereka tidak bisa ikut perang karena sakit, karena tidak punya tunggangan ya. Mereka beruzur atau karena mereka sudah tua, sangat tua, lemah. Ini mereka dapat uzur. Yang ketiga, orang-orang munafikin yang mereka berbohong seakan-akan mereka punya uzur padahal mereka tidak punya uzur. Yang keempat adalah para sahabat yang mereka tidak ikut perang dan mereka tidak punya uzur dan mereka tahu mereka bersalah. Ketika Rasulullah SAW sudah dekat dengan kota Madinah, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Man laqiya minkum ahadan minal mukhallafin fala yukallimannahu wa la yujalisannahu." Nabi suruh memboikot orang-orang yang tidak ikut perang. Karena kesalahan mereka kesalahan fatal. Ini alhamdulillah perang tidak ada. Seandainya terjadi perang, mereka sangat butuh dengan bantuan pasukan. Sementara ini orang tidak mau ikut. Maka kesalahan mereka dianggap fatal oleh Nabi SAW. Maka Nabi berkata, siapa di antara kalian, wahai para sahabatku yang ikut perang dalam perang Tabuk, kalau kalian bertemu dengan mereka, orang-orang yang tidak ikut perang, fala yukallimannahu, maka jangan ngomong dengan seorang pun dari mereka. Wala yujalisannahu, dan jangan duduk bersama seorang pun dari mereka. Ya. Dan Rasulullah SAW tidak peduli dengan orang-orang tersebut. Ya. Sampai benar-benar dipraktikkan oleh para sahabat. Seorang cuek dengan ayahnya tidak ikut perang, dia tidak mau sapa. Sampai seorang cuek dari memboikot saudaranya sendiri, saudara kandungnya karena tidak ikut perang, dia tidak mau sapa. Sampai seorang wanita terkadang cuek dengan suaminya. Gara-gara suaminya tidak ikut perang tanpa alasan, maka istrinya tidak mau, istrinya cuek dengan suaminya, diboikot. Ya. Dan beberapa hari mereka begitu. Mereka menjalankan wasiat Nabi untuk memboikot orang-orang yang tidak ikut perang. Ya. Sampai akhirnya mereka datang kepada Nabi, mereka merasa sulit menjalani kehidupan seperti itu, diboikot sampai mereka datang kepada Nabi dan mereka minta uzur kepada Nabi SAW, mengajukan uzur. Ada di antara mereka yang berbohong, ada di antara mereka yang jujur. Ya. Nabi yang berbohong, Nabi kasih uzur. Di antaranya yang jujur adalah Ka'ab bin Malik dan Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi'. 3 orang yang mendapatkan perlakuan khusus dari para sahabat karena mereka bertiga mengakui kesalahan mereka. Adapun Abu Lubabah dan beberapa sahabatnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir at-Tabari dalam tafsirnya dan Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu 'amalan shalihan wa akhara sayyi'a. Dan sebagian orang yang mereka mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampurkan amal soleh mereka dengan amal maksiat. Mereka ada 10 orang. Mereka tidak ikut perang bersama Nabi dalam perang Tabuk. Tatkala mereka tahu Nabi akan pulang, maka mereka mengikatkan 7 di antara mereka mengikatkan diri mereka sendiri di tiang-tiang Masjid Nabawi. Ya. Dan tiang-tiang tersebut adalah tempat lewatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari masjid, Nabi melewati mereka. Tatkala Nabi melewati mereka, 7 orang mengikatkan diri mereka sendiri, Nabi berkata, "Man haula'il mawthiqun anfusahum bisawari?" Siapa ini orang-orang yang mengikatkan diri mereka sendiri di tiang-tiang masjid?
Mereka berkata, "Hadza Abu Lubabah wa ashabuhu wa ashabun lahu." Itu adalah Abu Lubabah radhiyallahu anhu dan teman-temannya. Takhallafu anka ya Rasulullah, mereka tidak ikut perang dalam perang Tabuk. Wa halafu la yutlikuhum ahadun hatta tutliqahum, dan mereka bersumpah tidak seorang pun boleh melepaskan mereka kecuali yang melepaskan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'dzurahum, dan kau memberi uzur kepada mereka. Apa jawaban Nabi? Wa ana uqsimu billah, dan aku bersumpah dengan nama Allah, la utlikum, aku tidak akan melepaskan mereka. Wala a'dzurum, dan aku tidak akan kasih uzur kepada mereka. Hatta yakuna Allahu huwa alladhi yutlikum, sampai Allah yang melepaskan mereka. Ragibu anni, mereka telah tidak mau bersamaku. Wa takhallafu anil ghazwi ma'al muslimin, dan mereka tidak ikut serta perang, tidak ikut perang bersama kaum muslimin. Dan mereka tatkala mendengar perkataan Nabi, mereka berkata, "Wa nahnu billah la nutliqu anfusana hatta yakuna Allahu alladhi yutliquna." Kami juga tidak akan melepaskan diri kami sampai Allah yang melepaskan diri kami. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a, asallahu ayyatuba 'alaihim." Dan sebagian orang ada yang mengakui dosa-dosanya, mereka mencampurkan amalan saleh mereka dengan amalan keburukan, dan semoga Allah mengampuni, menerima taubat mereka. Innallaha ghafurur rahim. Maka akhirnya Rasulullah SAW pun memberi uzur kepada mereka, ya. Maka mereka pun datang kepada Nabi dengan bawa harta mereka, ya. Maka mereka berkata, "Ya Rasulullah, ini harta kami, bersedekahlah, ya. Kami ingin bersedekah, sedekahlah dengan harta kami ini, ya Rasulullah. Mohon ampunlah buat kami, ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma umirtu an akhudha amwalakum." Aku tidak diperintahkan untuk mengambil harta kalian. Kemudian turunlah firman Allah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkim biha wa shalli 'alaihim inna salataka tasakkanu lahum." Ambillah sedekah dari mereka. Akhirnya Rasulullah SAW ambil harta mereka, ya. Kemudian Rasulullah SAW mohon ampunan bagi mereka. Tapi bagaimana dengan kisah Ka'ab bin Malik dan dua temannya, yaitu Hilal bin Umayyah dan Murarah ibn Rabi', ya, Murarah ibn Rabi'. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahih mereka dari Ka'ab bin Malik, dia bercerita tentang kisahnya, ya. Kata dia, aku tidak pernah ketinggalan. Lam atakhallaf an Rasulullah SAW fi ghazatin ghaza illa fi ghazati Tabuk. Aku tidak pernah ketinggalan perang apapun bersama Nabi. Semua perang yang dijalankan oleh Nabi aku ikuti, aku ikut serta. Kecuali perang Tabuk, ghazwat Tabuk aku tidak ikut. Ghaira anni kuntu takhallaftu fi ghazwati Badr wa lam yu'atib ahadan takhallafa anha, inna ma kharaja Rasulullah SAW yuridu aira Quraisy hatta jama'a Allah Ta'ala bainahu wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad. Kata Ka'ab bin Malik, hanya satu perang aku tidak ikut memang, itu perang Badar. Namun, kalau ada orang tidak ikut perang Badar, tidak dicela. Karena memang Nabi asalnya keluar bersama 300 sekian sahabat, bukan untuk berperang, tapi dalam rangka untuk menangkap kafilah dagangnya Abu Sufyan. Tetapi kemudian terjadi perang tanpa mereka duga sebelumnya. Sehingga orang tidak ikut perang Badar, tidak tercela. Dan aku termasuk yang tidak ikut perang Badar. Tapi setelah itu semua perang aku ikuti. Uhud, Khandaq, semua perang yang Nabi lakukan aku ikuti, kecuali perang Tabuk. Perang Tabuk sama perang Badar. Tapi kalau perang Badar ada yang tidak ikut, tidak mengapa, tidak dicela. Kemudian berkata, "Walaqad syahidtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabati hina tawathaqna 'alal Islam." Sungguh aku telah hadir bersama Rasulullah dalam Lailatul Aqabah, perjanjian Aqabah yang kedua. Ketika kami berjanji untuk berpegang teguh di atas Islam. Itu ketika kaum Ansar ingin menyuruh Nabi berhijrah dan mereka siap untuk menanggung membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma uhibbu an lali biha mashhad badrin wa in kanat badrun adhkar fin nasi minha. Dan saya lebih senang ikut serta dalam perjanjian Aqabah yang kedua di malam hari ketika kaum Ansar diambil janji oleh Nabi untuk menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi akan berpindah meninggalkan kotanya menuju kota yang baru, mereka harus siap membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ikut dalam perjanjian tersebut dan itu lebih saya sukai daripada ikut dalam perang Badar. Saya lebih suka itu. Meskipun perang Badar lebih masyhur, lebih terkenal di kalangan masyarakat, tapi saya lebih suka dengan peristiwa Bai'atul Lailatul Aqabah, ya, Bai'atul Aqabah yang kedua. Kemudian dia mulai bercerita, "Wa kana min khabari anni lam akun qad aqwa wa la aisar hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah." Adapun tentang kisahku, kenapa aku terlambat dari perang, tidak ikut dalam perang Tabuk. Ketika itu, aku tidak pernah dalam kondisi yang paling lagi lapang hartaku dan lebih mampu seperti ketika aku tidak ikut perang Tabuk. Bukan karena aku lagi miskin, enggak punya apa-apa. Justru ketika itu aku lagi mampu-mampunya. Wallahi majtama'at indi qablahu rahilatan qat. Sebelumnya aku tidak pernah punya dua tunggangan untuk perang kecuali saat itu.
Ya. Hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Ketika dalam perang Tabuk aku punya 2 tunggangan. Ya, sementara orang lagi kesulitan cari tunggangan, aku punya 2 tunggangan dan aku tidak pernah punya 2 tunggangan sebelumnya. Walam yakul Rasulullah SAW di ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwah. Dan biasanya kebiasaan Rasulullah SAW kalau ingin berperang, Rasulullah SAW tauriyah. Rasulullah SAW misalnya mau perang ke arah selatan, beliau ke utara dulu untuk membuat mata-mata musuh kebingungan. Kecuali perang Tabuk, Rasulullah SAW jelas-jelas mengatakan kita akan pergi ke Tabuk. Ya. Kemudian perang tersebut, Ghazah Rasulullah SAW fi harrin syadid, dalam kondisi sangat amat panas, musim panas. Wastaqbala safaran ba'idan wa fazan wa aduwan katsiran. Masalahnya sudah sangat amat panas, kemudian safar sangat jauh, mafaza, padang pasir yang sangat luas yang harus dilewati. Aduwan katsiran dan musuh yang sangat banyak, musuh orang-orang Romawi, pasukannya begitu banyak. Fajala lil muslimin amrahum, yata'ahabu uhbata ghazwihim. Maka Rasulullah SAW menjelaskan dengan terang, kita akan pergi ke Tabuk. Tabuk jaraknya mungkin 800 km. Musuh kita Romawi. Rasulullah tegas-tegas. Agar para sahabat persiapan. Ini beda dengan perang-perang sebelumnya. Kalau perang sebelumnya Rasulullah SAW suka tauriyah, suka buat trik, taktik. Ini tidak, Rasulullah SAW jelas-jelas kita pergi ke sana. Maka Rasulullah SAW menerangkan ke arah mana dia akan pergi. Dan kaum muslimin ketika itu yang ikut sangat banyak. Wala jima'ahum kitabun hafiz yuridu diwan. Kalau nggak salah 30.000 orang. Belum pernah perang yang jauh seperti itu ya. Kemudian musim panas dengan pasukan yang banyak disebutkan sekitar 30.000 orang. Baru kali Nabi SAW pimpin pasukan 30.000 orang. Artinya apa? Ya, fama rajulun yuridu an yataghayyab illa dhanna an sayakhfa lahu ma lam yanzil fihi wahyun min Allah. Kalau ada orang tidak mau ikut tidak ketahuan insyaallah, kecuali Allah turunkan wahyu. Saking banyak anggota perang 30.000, kalau ada 1 orang tidak ikut tidak ketahuan. Susah mendata 30.000 orang zaman dulu ya. Susah mendata 30.000 orang sehingga kalau ada 1 tidak ikut maka dia menyangka tidak akan ketahuan. Kecuali kalau ada wahyu dari Allah menjelaskan. Rasulullah SAW berangkat dalam peperangan tersebut, perang Tabuk. Hina tawbati simar wa dhilal. Ketika buah-buahan lagi enak-enaknya, lagi matang-matangnya, lagi rindang-rindangnya. Dan Rasulullah SAW sudah mempersiapkan diri dan kaum muslimin ikut bersamanya. Fatafiqtu aqdu likai atajahaza ma'ahum. Maka aku pun berusaha bersiap-siap. Fa'arji', aku pun pulang, siap-siap. Falam aqdi syai'an, ternyata aku tidak bikin apa-apa. Fa aqulu fi nafsi, aku berkata, orang-orang sudah siap-siap semua. Aku bilang nanti deh. Ana qadirun alaihi. Dalam diriku berkata gampang itu, nanti saya bisa. Falam yazal yatamada bi hatta ishtadda bin nasil jiddu. Aku terus malas-malasan sampai ternyata benar-benar orang-orang sudah serius. Fa asbaha Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah SAW benar-benar berangkat. Ghadiyan wal muslimuna ma'ahu. Berangkatlah Rasulullah SAW. Falam aqdi min jihazi syai'an, dan aku ternyata masih gampanglah nantilah. Fakultu atajahazu ba'dahu biyaumin, gampang nanti saya nyusul. Habis sehari saya persiapan, 2 hari saya persiapan, saya nyusul gampang. Pasukan banyak pasti enggak cepat-cepat saya bisa nyusul belakangan enggak apa-apa. Falam yazal bi hatta asra'u wa tafaratal ghazwu. Akhirnya aku terus begitu nanti sampai akhirnya mereka sudah berjalan dan aku kehilangan kesempatan. Sudah lewat nyusul pun sudah susah. Subhanallah. Ternyata terlambat. Dan ini faedah disebutkan oleh Ibnu Hajar, seorang kalau sudah ada niat kebaikan jangan tunda-tunda. Kalau dia punya niat kebaikan segera jangan tunda-tunda karena bisa jadi lewat kesempatan tersebut ya. Ya kalau ada terbetik dalam hati kita yang melakukan kebaikan segera kita lakukan, jangan tunda. Itu adalah hidayah dari Allah, jangan sampai hidayah tersebut dicabut. Wa hamamtu an artahil fa udrikahum, maka aku pun nekat sudah bersiap untuk berangkat supaya saya menyusul mereka. Walaitani fa'altu, seandainya waktu saya niat tersebut saya lakukan. Tetapi falam yuqaddar li dzalik, tapi ternyata aku tidak berangkat juga. Jadi dia ingin menjelaskan dia tidak punya udzur sama sekali. Malas sampai orang sudah berjalan dia bilang nanti besok enggak berangkat juga. Wa kuntu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatuftu fihim ahzanani anni la ara ila rajulan maghmusan alaihi nifaq. Aku keluar setelah Rasulullah sudah pergi semua pasukan, saya keluar cek-cek orang siapa sih yang tidak ikut. Saya jalan-jalan di kota Madinah. Ternyata yang saya temui semuanya orang-orang yang tertuduh munafik. Yang tidak ikut perang sama saya. Yang tidak ikut perang selain saya ternyata orang-orang tertuduh munafik. Dan itu membuat aku sedih. Aw rajulan mimman adzara Allah Ta'ala min ad-du'afa. Atau orang yang dapat uzur memang sakit, lemah. Walam yadhkurni Rasulullah SAW hatta balagha Tabuk. Dan Rasulullah SAW tidak sebut-sebut aku kecuali sampai di Tabuk. Ketika Rasulullah sampai di Tabuk, faqala wa huwa jalisun fil qaum fi Tabuk, Rasulullah sedang duduk di antara para sahabat, tiba-tiba Rasulullah SAW kenal Ka'ab bin Malik. Rasulullah SAW ingat Ka'ab bin Malik di antara 30.000 pasukan. Rasulullah SAW berkata,
ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Ada seorang dari laki dari Bani Salimah, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, habasahu burdahu wa nadrahu fi itfaihi." Ya Rasulullah, itu Ka'ab bin Malik, dia tidak berangkat karena sibuk ngurusin kainnya yang indah. Tengok kanan, tengok kiri, sisi kain tersebut. Burda itu kain indah. Artinya sibuk dengan dunia, sehingga tidak berangkat. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bela Ka'ab bin Malik. Dia berkata, "Bi'sa ma qulta, sungguh buruk apa yang kau katakan. Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khairan." Wallahi demi Allah ya Rasulullah, kami tidak tahu dari Ka'ab kecuali kebaikan. Fasakata Rasulullah SAW hanya diam. Ini di antara faedah kita, kalau ada orang saudara kita digibah, kita bela. Ya, dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Man radda an irdi akhihi, raddallahu wajhahu anin nari yaumal qiyamah." Siapa yang membela kehormatan saudaranya, Allah akan membela wajahnya dari api neraka pada hari kiamat kelak. Semuanya dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Bi'sa ma qulta." Sungguh buruk apa yang kau katakan. Kami tidak mengetahui dari Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Ka'ab lanjutkan ceritanya. Falamma balagani anna Rasulullah SAW qad tawajjaha qafilan min Tabuk, hadarani hammi. Sampai akhirnya aku nunggu sampai akhirnya aku dengar kabar Nabi sudah balik dari Tabuk menuju kota Madinah. Mulailah aku gelisah. Mulailah aku sedih. Fatafiqtu atadzakkarul kadhib, aku mulai mikir gimana caranya supaya selamat. Saya harus bohong bagaimana di hadapan Nabi, saya ingin bohong, yang penting selamat. Wa aqulu bima akhruju min sakhatihi ghadan. Besok Nabi sudah datang, terus apa yang harus aku katakan supaya aku selamat dari kemurkaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasta'antu ala dzalika bikulli dhi ra'yin min ahli. Aku pun tanya sama sebagian kerabatku, gimana menurut kalian? Apa yang harus saya lakukan? Besok Nabi datang gimana? Falamma qila li inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman zah'anil batil. Aku terus berencana. Ketika sudah dikatakan Rasulullah SAW sudah datang, maka semua rencana-rencana batil semua tadi hilang. Mau bilang begini, sudahlah, enggak ada dalam hatiku. Wa araftu anni lan akhruj minhu abadan bi syai'in fi kadhib. Dan aku tahu aku tidak akan selamat dari Nabi dengan ada kedustaan, enggak bisa selamat. Fa ajma'tu sidqahu, maka aku bertekad untuk jujur di hadapannya. Wa sabbaha Rasulullah SAW qadiman, akhirnya pagi hari Rasulullah SAW tiba. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid. Rasulullah SAW kebiasaannya kalau pulang dari safar ke masjid dulu. Ini sunnah. Di antara sunnah yang sering ditinggalkan oleh kita adalah kalau pulang dari safar ke masjid dulu salat, jangan langsung masuk rumah. Ya. Fa yarka'u fi rak'atain. Kemudian Rasulullah SAW salat 2 rakaat. Ini kebiasaan Nabi. Tsumma jalasa linnas. Di Masjid Nabawi kemudian Rasulullah SAW duduk untuk bertemu dengan orang-orang. Falamma fa'ala dzalika ja'ahul mukhallafun. Ketika Nabi SAW melakukan demikian, datang orang-orang yang terlambat. Fatafiqu ya'tadziruna ilaihi wa yahlifuna lahu, maka mereka minta uzur ya Rasulullah, kami enggak bisa ikut karena begini. Maka mereka bersumpah demi Allah, kami enggak bisa ikut Rasulullah karena begini. Wa kanu bid'atan wa thamanina rajulan. Mereka adalah 80 sekian orang. Semuanya minta uzur dan Rasulullah beri uzur. Faqabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam alaniyatahum. Rasulullah sallam menerima zahir mereka. Rasulullah sallam tidak cari-cari tahu, ya sudah Rasulullah terima. Wa bay'ahum. Rasulullah sallam membaiat mereka, wastaghfara lahum. Rasulullah mohon ampunan buat mereka. Mereka bilang uzur demi Allah, Rasulullah yang sudahlah. Enggak apa-apa. Wa wakala sarairahum ila Allah, dan Rasulullah menyerahkan rahasia mereka kepada Allah. Faji'tuhu, maka aku pun datang. Subhanallah, saatnya aku lapor kepada Nabi. Nabi nunggu orang yang tidak datang, tidak ikut perang datang lapor, ya Rasulullah saya begini-begini. Kata Rasulullah, silakan. Semoga Allah mengampunimu. Datang lagi satu, ya Rasulullah, ya silakan, semoga Allah mengampuni. Rasulullah doakan. Mereka bilang uzur, Rasulullah terima. Ketika aku datang, falamma sallamtu alaihi, aku pun mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tabassama tabassumal maghdab. Rasulullah senyum kepadaku tapi senyum sinis, senyum marah. Ya, ada senyum itu macam-macam. Ada senyum gembira, ada senyum sinis, ada senyum ngejek, senyum macam-macam. Ini tabassumal maghdab. Rasulullah sallam senyum tapi senyum marah. Subhanallah. Tsumma qala ta'al, Rasulullah bilang kemari. Faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi. Aku pun jalan sampai aku duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata, "Ma khallafaka? Apa yang buat kau tidak ikut? Alam takun qad ibta'ta dhahrak? Bukankah kau telah membeli tungganganmu? Kenapa tidak ikut?" Qultu ya Rasulullah. Aku berjujur di hadapan Nabi. Aku berkata, ya Rasulullah, inni wallahi law jalastu 'inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi udhrin. Ya Rasulullah, seandainya demi Allah, seandainya saya duduk bukan sama engkau ya Rasulullah. Saya duduk bersama
pecinta dunia selain bukan sama engkau ya Rasulullah, maka aku akan dapati aku bisa selamat dari kemarahannya dengan aku menyampaikan suatu uzur. Walau qad utitu jadalan, aku telah diberi keahlian dalam berbicara, lihai dalam berucap. Kalau mau selamat gampang. Walakinni wallahi laqad alimtu la in haddathtuka al-yawma haditha kadhibin tarda bihi anni la yushikanna Allahu an yuskhitaka alayya. Tapi aku tahu demi Allah ya Rasulullah, kalau sekarang hari ini aku sampaikan kepada engkau dengan perkataan dusta, kau tidak marah kepadaku, maka Allah akan membuat engkau marah padaku suatu hari. Wala in haddathtuka haditha sidqin tajidu alayya fihi. Tapi kalau saya jujur kepada engkau dan engkau marah kepadaku, inni la arju fihi afwallah. Aku berharap aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala wallahi ma kana li min udhrin. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak punya uzur. Wallahi ma kuntu qad aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anka. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah lagi mudah-mudahnya hartaku, lebih lebih gampang-gampangnya, lagi kuat-kuatnya kecuali ketika aku tidak ikut perang Tabuk. Aku tidak punya uzur. Duit lagi ada, tunggangan lagi ada, badan lagi sehat. Tidak ada uzur. Jujur aja. Dia mengatakan Rasulullah, kalau ini bukan Anda ya Rasul, saya sudah ngomong saya selamat. Tapi saya tahu kalau saya bohong sekarang, tentu kau tidak marah kepadaku, tapi Allah akan membuat kau marah padaku suatu hari. Tapi kalau saya jujur, kau marah sama aku ya Rasulullah, aku berharap dengan kejujuranku Allah akan mengampuniku. Rasulullah SAW berkata, amma hadha faqad sadaq. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, adapun si fulan ini, orang ini, maka dia telah jujur. Faqum hatta yaqdiyallahu fika. Pergilah engkau sampai Allah memutuskan perkaranya tentang dirimu. Faqumtu wa thara rijalun bani Salamah fattaba'uni. Aku berdiri meninggalkan Nabi, maka ada sebagian orang-orang sahabatku dari Bani Salimah datang. Faqalu li, mereka berkata, wallahi ma alimnaka kunta adnabda dhanban qabla hadha. Kata mereka, wahai Ka'ab, kau tidak pernah melakukan kesalahan selama ini. Tidak pernah, ini baru kesalahan pertama. Walaqad ajazza an la takuna i'tadzarta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'tadzara bil mukhallafun. Kenapa kau tidak minta uzur aja? Yang lain juga semua minta uzur. Kenapa kau tidak minta uzur? Faqad kana kafika dzambaka istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lak. Kalau kau nanti ngomong begini kemudian kau salah, enggak apa-apa, kan Nabi akan mohonkan ampun buat engkau. Kenapa kau tidak minta uzur? Kenapa kau tidak sampaikan uzur? Tenang saja, yang lain juga sudah minta uzur selain engkau. Dan kalau kau salah pun nanti Rasulullah mohon ampunan buat engkau. Buat Ka'ab sedih, kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ukadziba nafsi. Mereka terus mencelaku. Kamu kenapa begitu Nabi? Sampai aku berkeinginan untuk kembali lagi. Aku bilang, ya Rasulullah, saya punya uzur. Supaya selamat. Semua qultu lahum. Tapi aku tidak mau. Aku tetap jujur, bertahan. Aku berkata kepada mereka, hal laqi hadza ma'i ahad? Adakah orang yang seperti aku, nasibnya seperti ini? Qalu na'am, kata mereka ada. Laqiyahu ma'aka rajulani. Ya, yang bertemu dengan Nabi ya, bersama engkau ada dua orang yang mirip nasibnya seperti engkau. Qala mithla ma qulta faqila lahumma mithlu ma qila laka. Kemudian dan mereka berdua berucap seperti apa yang kau ucapkan. Ngaku jujur, tidak ada kesalahan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan kepada mereka berdua seperti yang dikatakan kepada engkau. Pergilah sampai Allah memutuskan perkara engkau. Qultu man huma? Siapa dua orang itu yang sama nasibnya seperti aku? Qalu Muraratu ibnu Rabi' al-Amiri. Yang pertama Murarah bin Rabi' al-Amiri, yang kedua Hilal ibnu Umayyah al-Waqifi. Jadi Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Dua orang. Fadzakaru li rajulaini salihaini qad syahida badran fihima uswah. Famadaitu hina dzakaruhuma li. Ternyata dua orang ini dua orang saleh dan mereka pernah ikut perang Badar. Cukup aku dengan mereka lah aku kemudian beruswah dan aku pun melanjutkan sikapku tatkala mereka menyebutkan tentang dua orang ini. Ada teman sama-sama menderita, sama-sama bermasalah, sama-sama disuruh pergi dan menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tiga orang jadi mereka, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Ka'ab bercerita, maka Rasulullah SAW Rasulullah SAW muslimin an kalamina ya ayyuha ats-tsalatsa min baini man takhallafa anhu. Maka Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan kami. Enggak boleh ngobrol sama kami bertiga, semuanya. Semuanya boleh kecuali kami bertiga. Karena yang lain minta uzur. Kami tiga jujur dan Rasulullah melarang kaum muslimin tidak boleh ngomong sama kami bertiga. Fajtanabana nasu, maka orang-orang semua meninggalkan kami, menjauhi kami. Kami diboikot.
Wa taghayyaru lana, mereka berubah sikap kepada kami. Hatta tanakkarat fi nafsil ardu, sampai aku merasa bumi ini sudah berubah. Fama hiya bil ardi allati a'rifu, bumi ini sudah tidak seperti bumi yang pernah aku kenal. Kota Madinah sudah tidak seperti kota yang pernah aku kenal, berubah seluruhnya. Semua orang menjauh dariku, tidak mau tengok aku, memalingkan muka, tidak menjawab salamku. Falabithna ala dzalika 50 lailah. Kami demikian selama 50 hari. Dicuekin sama satu kaum muslimin di kota Madinah. Fa amma sahibaya fastakana. Adapun dua sahabatku, yaitu Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi', mereka tidak mampu. Waqa'ada fi buyutihim yabkiyan. Mereka tidak mampu keluar ketemu dengan kaum muslimin, dicuekin. Kalau salam tidak dijawab, kalau melihat tidak dipandang, mereka tidak kuat. Maka mereka akhirnya tinggal di rumah nangis, tidak bisa apa-apa, nangis. Wa amma ana, adapun aku, kata bin Malik, fakuntu asyabbal qaumi wa ajladahum, aku ada yang lebih muda daripada mereka dan aku lebih sabar. Fakuntu akhruju, aku cuek, aku pergi ke masjid. Fa asyhadu sholata ma'al muslimin, aku ikut salat bersama kaum muslimin Masjid Nabawi. Tapi semua cuek sama aku. Wa atufu fil aswaq, aku jalan-jalan di pasar cuek, meskipun orang cuek sama aku tidak peduli. Wala yukallimuni ahad, tidak seorang pun ngomong sama aku. Subhanallah. Tidak seorang pun ngomong sama aku. Siapapun, saudara, kerabat, semua enggak ada yang mau ngomong. Rasulullah perintah enggak boleh boikot 3 orang ini. Yang 2 sudah enggak kuat, di rumah aja nangis. Aku masih kuat. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi, dan aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku ucapkan salam kepada Nabi. Subhanallah. Wa huwa fi majlisi ba'da salat. Rasulullah SAW masih duduk di tempatnya setelah salat. Aku bilang, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Fa aqulu fi nafsi, aku berkata dalam diriku, "Hal harraka syafatahi bi raddi salami alayya am la?" Aku ingin lihat bibir Nabi goyang enggak menjawab salam. Subhanallah. Aku ingin tahu, tapi enggak ada jawaban. Tsumma usalli qariban minhu wa usariquhu an-nadhar. Aku pun salat dekat Nabi dan aku curi-curi pandang dalam salatku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza aqbaltu ala salati nadhara ilai, ketika aku salat Nabi melihatku. Wa idza iltafattu nahwahu arada anni, ketika aku lihat Nabi, Nabi berpaling. Hatta idza tala dzalika alayya min jaffatil muslimin. Sampai akhirnya setelah lama aku disikapi kasar oleh kaum muslimin. Tidak ada yang jawab salam, tidak ada yang mau nengok, tidak ada yang berbicara. Penderitaan. Akhirnya apa? Masyaitu hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah. Aku pun berjalan sampai aku manjat masuk ke tembok kebunnya Abu Qatadah. Wa huwa ibnu ammi, dan Abu Qatadah adalah sepupuku, Abu Qatadah Al-Ansari. Wa ahabun nasi ilayya, dan orang yang paling aku cintai Abu Qatadah, kerabatnya, sepupunya. Fa salamtu alaihi, aku bilang, "Assalamualaikum ya Abu Qatadah." Fa wallahi ma radda alaihi salam, dia tidak jawab salam. Subhanallah. Dia tidak jawab salam. Ini orang yang paling aku cintai, sepupuku. Aku sengaja naik pagar untuk mengucapkan salamu alaik. Dia tidak jawab. Faqultu lahu, aku berkata, "Ya Abu Qatadah." Dia ajak ngomong, "Unsyiduka billah, hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulah?" Wahai Abu Qatadah, aku tanya kepada engkau dengan nama Allah, bukankah kau tahu aku cinta kepada Allah dan Rasulnya? Fasakata. Abu Qatadah tidak jawab, diam aja. Fa'utu fa'ansyattuhu, aku ulangi lagi, "Ya Abu Qatadah, dengan nama Allah, bukankah kau tahu aku cinta kepada Allah dan Rasulnya?" Fasakata. Dia tidak jawab. Fa'utu, aku ulangi 3 kali. Fanasyattuhu, aku ulangi lagi, "Ya Abu Qatadah, demi Allah, bukankah kau tahu aku cinta kepada Allah dan Rasulnya?" Apa jawaban Abu Qatadah? "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allahu a'lam. Qala Ka'ab, ketika aku mendengar jawaban Abu Qatadah, "Allahu a'lam," fafadat aynaya, maka kedua mataku tidak tahan lagi, aku menangis. Biasanya tegar, kali ini dia enggak kuat. Ini kadang orang paling dekat yang paling dia cintai ternyata bilang Allahu a'lam. Dia sudah ngomong sampai 3 kali, demi Allah, dia bilang Allahu a'lam. Maka aku tidak kuasa, akhirnya aku pun menangis. Wa tawallaitu, aku pun pergi. Hatta tasawwartul jidar. Fabainama, sampai aku loncat dari pagar, aku berjalan. Lagi dalam kondisi sedih-sedihnya seperti itu, ada ujian baru. Fabaina ana amshi fi suqil Madinah. Ketika aku sedang berjalan sendirian di pasar kota Madinah, semua orang cuek sama aku. Idza nabatiyun min anbati ahli Syam, tiba-tiba ada seorang dari negeri Syam, yaitu petani yang dia orang Nasrani, ya. Mimman qadima bi ta'am, yang dia datang dari negeri Syam untuk jual makanan. Yabi'uhu bil Madinah, dia jual di kota Madinah. Yaqulu man yadullu ala Ka'ab bin Malik, siapa yang bisa tunjukkan aku di mana Ka'ab bin Malik? Orang dari negeri Syam ini. Fatafiqan nasu yushiruna lahu ilayya. Semua orang bilang itu Ka'ab bin Malik, itu Ka'ab bin Malik. Hatta idza ja'ani dafa'a ilayya kitaban min Malik Ghassan.
Ketika datang kepadaku, dia sampaikan kepadaku surat dari Raja Ghassan. Raja Ghassan Nasrani. Fa'idha fihi. Tiba-tiba Raja Ghassan ada suratnya dia baca. Amma ba'du fa innahu qad balagani anna sahibaka qad jafak. Wahai Ka'ab, sungguhnya telah sampai kabar kepadaku bahwasanya temanmu Muhammad maksudnya telah berbuat kasar kepadamu. Walam yaj'alka Allahu bidari hawan. Allah tidak menjadikan kau berada di negeri yang kehinaan. Wala madhi'ah yang menyia-nyiakan engkau. Falhaq bina nuwasik. Datanglah kepada kami akan menghiburmu. Subhanallah, ujian. Kami dengar temanmu, maksudnya Muhammad SAW, sikapnya kasar sama engkau. Sudah kemari aja. Ngapain kau tinggal di negeri yang penuh, yang menghinakan engkau? Ngapain kau tinggal di suatu negeri yang orang cuek semua sama engkau? Kemari kami akan beri hiburan kepada engkau. Fakultu hina qara'tuha, ketika aku baca, wahada aidan minal bala. Aku bilang ini juga ujian. Ujian lain ini ujian. Ya. Fatayamamtu biha tanur fasajartuha. Aku pun segera pergi ke kompor, ke tanur, tempat bakar-bakar. Aku bakar itu surat. Aku itu bakar itu surat. Ya. Jadi dalil bahwasanya boleh membakar surat yang ada membakar sesuatu ada tulisan Allah kalau ada maslahatnya. Ini dalam surat tersebut ada kata Allah, walam yaj'alkallah. Allah tidak menjadikan engkau berada di daerah yang menghinakan engkau. Kemarilah. Ada meskipun nama Allah kalau ada keperluan dibakar enggak ada masalah. Dia bakar. Ya. Supaya apa? Supaya tidak tergoda lagi. Dibakar aja. Kalau disimpan nanti ingat lagi. Makanya seorang kalau punya niat baik, segala sebab-sebab yang bisa membuat dia terpuruk kembali dia buang. Jangan disimpan. Tak tahu iman suatu saat akan turun berbahaya. Kemudian dia berkata, hatta idza madat arba'una lailatan minal khamsin. Sehingga setelah lewat 40 hari. Ka'ab diboikot 50 hari. Setelah lewat 40 hari. Idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini faqal. Tiba-tiba ada utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku. Utusan Nabi berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Sungguhnya Rasulullah sallallahu merintahkan kau wahai Ka'ab untuk tinggalkan istrimu. Tidak boleh lagi sama istrimu. Diboikot. Bahkan istri suruh pergi. Faqultu utallikuha amma dha af'al. Apa yang aku lakukan perintah Nabi? Aku ceraikan istriku atau apa? Qala la. Bal i'tazilha wa la taqrabha. Kau tidak usah ceraikan, tapi jangan dekat-dekati dia. Tinggalkan dia, jangan dekati istrimu. Wa arsala ila sahibayya mithla dhalik. Sama perintah kepada Murarah ibn Rabi' dan Hilal bin Umayyah sama, suruh ninggalin istri mereka. Faqultu limra'ati, aku berkata kepada istriku, ilhaqi bi ahli, pulang ke rumah orang tuamu. Fakuni indahum, kau di sana saja. Hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr, sampai Allah memutuskan keputusannya. Subhanallah, Ka'ab istrinya suruh pulang, dia sendirian di rumah, tidak ada orang. Enggak ada teman curhat. Enggak ada yang ngomong satu kota semua ada yang ngomong sama dia. Rasulullah pun cuek sama dia, semuanya cuek. Ternyata istrinya Hilal tidak kuat. Ja'at imra'atu Hilal bin Umayyah, maka istrinya Hilal bin Umayyah datang kepada Rasulullah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, inna Hilal bin Umayyah syaikhun dha'i' laisa lahu khadim." Ya Rasulullah, suamiku Hilal bin Umayyah, kau suruh dia meninggalkan aku, menjauh dia dari diriku. Dia sudah tua ya Rasulullah, sudah tidak bisa, tidak ada yang melayaninya, sudah tua ya Rasulullah. Syaikhun dha'i'un laisa lahu khadim, tidak ada pembantunya Rasulullah. Fahal takrahu an akhdimahu? Apakah kau tidak suka jika aku melayani suamiku ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, la, tidak apa-apa. Walakin la yaqrabki, tapi jangan dia dekati engkau, tidak boleh. Layani dia. Ya, ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya asalnya wanita melayani suaminya, terutama dalam kondisi sulit, dalam kondisi seperti ini. Namanya wanita tahu balas budi. Faqalat, innahu wallahi ma bihi min harakatin ila syai'. Kata Rasulullah, ingat, kau layani dia, tapi jangan dia dekati engkau, jangan dia gauli engkau. Kata istrinya, ya Rasulullah, mau apa mau gauli aku ya Rasulullah? Dia tidak bergerak sejak saat itu ya Rasulullah. Wallahi ma zala yabqi mundhu kana min amri ma kana ila yaumi hadha. Sejak itu dia nangis sampai sekarang Rasulullah, tidak ada hasrat. Dia nangis terus sekarang sampai sekarang ya Rasulullah. Gimana mau mendekati saya? Faqala li ba'dhu ahli. Akhirnya sebagian orang bilang sama saya, lihat, Hilal bin Umayyah istrinya diizinkan untuk bersama Hilal. Kamu juga dong. Walau ista'adzanta Rasulullah SAW fi imra'atik. Kenapa kau tidak minta izin sama Nabi juga? Agar kau bisa tinggal sama istri. Paling tidak ada tempat curhat di rumah. Faqad adina li imra'ati Hilal ibni Umayyah an takhdimahu. Nabi SAW sudah mengizinkan istri Hilal untuk melayani Hilal. Faqultu wallahi la asta'dzinu fiha Rasulullah SAW. Aku berkata aku tidak akan minta izin sama Nabi.
Wa ma yudrini ma yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sta'dzantuhu fiha wa ana rajulun syabun. Saya enggak tahu nanti Nabi ngomong apa. Saya beda dengan Hilal. Hilal tua, saya masih muda. Masih minta izin. Nanti masalah lagi enggak mau saya. Subhanallah, Ka'ab bin Malik sendirian di rumah. Falabithtu bidzalika 10 layalin. Dia sudah tidak kuat lagi. Ya, dia sudah tidak pergi ke masjid lagi. Sudah tidak pergi ke pasar lagi. Enggak kuat. Teman-temannya sejak awal sudah enggak kuat. Dia 40 hari bertahan. Ketika hari 41 sudah di rumah saja, enggak kuat. Fakamula lana 50 lailatan min hina nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sempurnalah 50 hari kami diboikot. Falamma salaitu salatal fajr. Ketika aku salat subuh di rumah, tidak ke masjid lagi, dia sudah enggak kuat. Falamma salaitu salatal fajr subha 50 laila. Ketika aku salat fajar di hari ke-50, salat subuh. Wa ana ala dhahri baitin min buyutina, dan aku sedang berada di atas rumah di antara rumah-rumah kami. Fa baina ana jalisun 'alal hal allati dzakara Allah azza wa jalla. Qad daqat alayya nafsi, ketika itu aku sudah di puncak-puncak kesulitan yang Allah sebutkan tentang kisah kami dalam Al-Qur'an. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaih. Ya. Dan tentang 3 orang yang diakhirkan tentang taubat mereka. Hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat. Tatkala mereka memandang bumi yang luas ini sudah terasa sempit bagi mereka. Wa dhaqat alaihim anfus, bahkan jiwa mereka sudah sempit. Wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilaihi, dan mereka sadar tidak ada tempat kembali kecuali hanya kepada Allah. Sudah tawakal, semua orang sudah cuek sama kami. Nabi pun sudah cuek sama kami. Tempat kembali hanya Allah. Semua terasa sempit. Madinah terasa sempit, bumi terasa yang begitu luas terasa sempit, jiwa terasa sempit. Aku sudah dalam kondisi demikian. Wa dhaqat alaihil ardu bima rahubat, bumi sudah terasa sempit. Tiba-tiba aku mendengar sami'tu sauta sarikhin awfa ala jabali Sali'. Tiba-tiba aku mendengar ada suara yang datang dari arah Jabal Sali'. Bi'ala sautihi, dengan suara yang sangat keras dia berkata, "Ya Ka'ab bin Malik, abshir." Ada orang kasih kabar gembira. "Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Aku tahu ini kabar baik." Fa kharartu sajidan, aku segera sujud kepada Allah, sujud syukur. Wa araftu an qad jaa faraj, aku sadar ini pasti ada kebaikan datang kepadaku. Fa'adana Rasulullah SAW nas bi taubatillahi alaina. Maka Rasulullah SAW umumkan, Allah telah menerima taubat kami bertiga. Hina salat al-fajri. Ketika Rasulullah SAW salat subuh, Rasulullah kabarkan tentang ayat tersebut. Bahwasanya Allah telah menerima, bayangkan kisah 3 orang ini Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surat Taubah. Allah telah terima taubat dari 3 orang tersebut. Fadhahaban nasu yubashiruna, maka orang-orang datang beri kabar gembira kepada kami. Karena mereka semua sayang kepada Ka'ab bin Malik. Mereka semua sayang kepada Hilal bin Umayyah. Mereka semua sayang kepada Murarah bin Rabi'. Tapi perintah Nabi harus diboikot. Wa dhahaba qibala sahibayya mubashirun, orang-orang datang memberi kabar gembira kepada Hilal dan Murarah. Wa raqada ilayya rajulun farasan wa sa'asain min aslam qibali. Ada seorang dari Aslam datang naik kuda, segera cepat memberi kabar kepadaku. Fa'aufa 'alal jabal, dan dia naik di atas gunung, dia teriak. Fa kana sautu asra' minal faras, suaranya lebih sampai kepadaku sebelum kudanya. Falamma ja'ani, aku dengar, aku langsung sujud. Tatkala orang tersebut datang naik kuda. Ini orang yang mengatakan, "Ya Ka'ab bin Malik, abshir." Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Segera aku gembira, naza'tu lahu sawbayya fakasautuhu. Aku segera buka bajuku, selendang kenapa? Sarungku aku kasih dia, ini pakai baju. Pakai baju aku kasih sama dia. Saking gembiranya. Jadi sunnah kata orang, kalau orang kasih kabar gembira sama kita, kita kasih hadiah. Ya, kalau ada baju, kasih baju, pakai baju. Pokoknya kita kasih hadiah kepada orang yang beri kabar gembira, dia sudah masukkan gembira dalam hati kita. Ya, aku berikan kedua bajuku kepada dia, bibusyrahu, karena kabar gembira yang dia sampaikan. Wallahi ma amliku ghairahuma yauma idzin. Demi Allah aku tidak punya baju kecuali 2 baju tersebut. Aku enggak punya baju, tapi karena dia sudah kasih gembira saya, aku kasih 2 bajuku. Wasta'artu thawbain, akhirnya aku pinjam 2 baju yang lain. Baju dia lepas dia kasih, dia pinjam baju lain. Saking gembira, saking ingin memberi hadiah kepada orang yang memberi gembira tersebut. Falabistuhuma, aku pinjam baju, aku pakai. Fantalaqtu ila Rasulullah sallallahu, maka aku pun segera berangkat menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayatalaqanin nasu faujan, orang-orang pada datang rame-rame, berbondong-bondong, rombongan-rombongan, yuhanniunani bitaubah. Mereka mengatakan, "Selamat Ka'ab, kau sudah diterima taubatmu. Selamat Ka'ab." Mereka semua sayang sama Ka'ab. Selama 50 hari mereka juga sedih melihat Ka'ab, tapi mereka harus konsisten dengan perintah Nabi. Yaquluna litahni'ka taubatallahi alaik. Gembiralah, Allah telah menerima taubatmu. Hatta dakhaltul masjid, sampai aku masuk masjid. Fa idza Rasulullah SAW jalis, Rasulullah SAW sedang duduk fil masjid. Wa haulahun nas, orang-orang sedang berada di sekitar Nabi.
Faqama ilayya Talha ibnu Ubaidillah yuharwilu hatta safahani. Tiba-tiba berdirilah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Maka dia berlari-lari kecil. Dia menuju kepada diriku sampai dia menyalamiku dengan tangannya. Wahanna ani. Dia mengucapkan selamat wahai Ka'ab. Kata Ka'ab, wallahi ma qama ilayya rajulun minal muhajirin ghairuhu. Demi Allah tidak ada seorang pun dari kaum muhajirin yang datang kepadaku memberi selamat seperti itu kecuali Talha. Wala ansaha li Talha. Ini tidak akan aku lupakan tentang Talha. Dia satu-satunya, orang Ansar banyak, tapi kaum muhajirin juga memberi selamat, tapi yang datang dengan semangat berlari dari kecil menyambutku cuma Talha. Dan aku tidak akan lupa kebaikannya. Ya, saat-saat seperti ini orang perlu diperhatikan. Falamma sallamtu ala Rasulillah, ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yabruqu wajuhu minas surur, dan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berseri-seri karena gembira. Rasulullah SAW berkata, abshir bi khairi yaumin marra alaika mundhu waladatka ummuka. Wahai Ka'ab, bergembiralah engkau dengan hari terbaik yang kau alami semenjak kau dilahirkan dari perut ibumu. Fakultu amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Ini kabar gembira dari engkau atau dari Allah ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW berkata, la bal min indillah, bukan dari aku ya Ka'ab, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Rasulullah SAW idza surra istanara wajhuhu hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamar. Kalau Rasulullah SAW sudah gembira, maka wajahnya bercahaya seakan-akan wajahnya adalah potongan dari bulan purnama. Wa kunna na'rifu dzalika minhu, kami tahu itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma jalastu baina yadayhi qultu, tatkala aku duduk di hadapan Nabi aku berkata, ya Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Allah. Ya Rasulullah, di antara taubatku aku bersedekah dengan seluruh hartaku di jalan Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsik alayka ba'dha malik fa huwa khairun lak. Jangan kau sedekahkan semua, sebagian saja. Sisakan sebagian untukmu, itu lebih baik bagimu. Ya. Fa inni umsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Aku tahan hartaku yang dapat dari saham yang ada di perang Khaybar. Faqultu ya Rasulullah, innallaha innama najjani bisidq. Aku berkata, ya Rasulullah, sungguhnya Allah menyelamatkan aku dengan kejujuran. Wa inna min taubati alla uhadditha illa sidqan. Dan di antara taubatku aku tidak akan berkata kecuali yang jujur selama aku hidup. Fa wallahi ma alimtu anna ahadan minal muslimin ablahu Allah taala fi sidqil hadits mundu dzakartu dzalika li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana mimma ablani Allah taala bihi. Ya. Tidak ada aku mengetahui seorang pun yang diberi kenikmatan oleh Allah dalam masalah kejujuran berbicara semenjak aku sampaikan itu kepada Nabi seperti kebaikan yang Allah berikan kepadaku karena kejujuranku. Wallahi ma ta'ammatu kadzbatan mundu qultu dzalika li Rasulullah. Demi Allah aku tidak pernah sengaja berdusta satu dusta pun sejak aku mengikrarkan hal tersebut kepada Nabi sampai pada hariku ini. Wa inni la arju an yahfadzani Allah taala fi ma baqitu, dan aku berharap Allah akan menjagaku sampai kesudahan hidupku. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penghujung dari kisah perang Tabuk, ya, bagaimana Ka'ab bin Malik yang jujur akhirnya justru mendapatkan keselamatan, bahkan diabadikan kisah mereka bertiga, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi dalam Al-Qur'an. Wa ala thalathatil ladzina khulifu, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Taubah ayat 96, ya. Dari sini kita tahu bahwasanya kejujuran itu sangat penting. Betapa sering orang menyangka dengan kedustaan dia akan selamat. Kita katakan mungkin dia selamat sesaat, selanjutnya dia tidak akan selamat. Dan betapa sering orang menyangka kejujuran itu akan mencelakakan dia. Tapi jujurlah, ya. Meskipun nampaknya akan celaka, tapi ujungnya adalah keselamatan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf pada jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak. Insyaallah kita bertemu lagi pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.